wabarakatuh. Anak-anakku, kita ketemu kembali dalam materi kita yaitu matematika. Kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat ya. Untuk lebih jelasnya nanti saksikan video dari Pak Azhari berikut ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, menggunakan persamaan, dan menggunakan grafik ya. Jadi ini nanti saya akan menjelaskan satu-satu, yaitu tentang fungsi kuadrat menggunakan tabel terlebih dahulu ya. Jadi bentuk fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Seperti bentuk persamaan kuadrat kemarin, cuman ini adalah fungsinya. Ada fungsi, yaitu fx. Ini ya, fx. Ini namanya fungsi. Fungsi x adalah ax kuadrat plus bx plus c. Ya. Jadi di mana a, b, c adalah bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena kalau a-nya 0 nanti bukan persamaan kuadrat namanya ya. Dan misal fx sama dengan x kuadrat plus 4x ditambah 3. Jadi fungsi kuadrat di atas adalah a-nya itu 1, b-nya 4 ya, c-nya 3 itu ya. Nah, sekarang kita menentukan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Bagaimana caranya ya? Jadi suatu contoh ini. Dengan menggunakan tabel, tentukan ring fungsi kuadrat dari himpunan A, yaitu anggotanya 2, 3, 4, 5, 6. Dengan rumus fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3. Jadi maksudnya begini. Kalian disuruh menentukan ring. Ring itu adalah daerah hasil ya. Kalau di kelas 8 dulu ada yang namanya fungsi ya. Di situ ada domain, ada ring ya. Jadi kita cari daerah hasilnya. Nah, untuk daerah hasil ini nanti kita menggunakan rumus fungsi fx ini. Ini rumusnya ya. Jadi rumus ini bisa berubah-ubah tergantung dari fungsinya. Kebetulan untuk ini yaitu fungsinya adalah atau rumusnya adalah x kuadrat plus 4x plus 3 ya. Dengan daerah asalnya ini. Ya, daerah asal atau domainnya. Jadi nanti angka 2 ini kalau saya taruh di fungsi itu jadinya berapa hasilnya. Kalau 3 saya masukkan dengan ke fungsi ini nanti hasilnya berapa. 4 saya masukkan dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, baik anak-anak, ini mudah, jadi tinggal gini saja. Jawab seperti tadi ya, domainnya itu 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian rumus fungsinya ini. Nah, bagaimana cara mencari ringnya? Kita menggunakan tabel ya. Perhatikan baik-baik. Nah, ini saya jelaskan. A ini adalah domain. Domainnya ini A, daerah asal. Jadi angka-angka ini akan saya proses ke dalam fungsi ini. Ya, nanti jadinya apa? A kebetulan anggotanya adalah 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saya masukkan proses satu-satu. Misal A, saya pakai 2 dulu ya, 2. Rumus fungsinya adalah x kuadrat plus 4x plus 3. Ini saya tulis di sini. X kuadrat. Kemudian plus 4x. Maksudnya nanti ini nilainya plus ya. Kemudian plus 3. Saya tulis plusnya. Kalau tidak ditulis plus juga tidak apa-apa ya. Karena kebetulan ini plus ya sudah ini saya tulis plus supaya tidak bingung saja ya. Kemudian fx ini adalah hasilnya. Hasilnya ini ya. Fx ini. Karena ini ngomongnya fx sama dengan. Berarti fx sama saja dengan ini. Nah, maka ini nanti saya proses. Baik. 2. 2 ini saya masukkan ke sini. Ya, 2. X. Berarti ini juga harus 2. Karena ini saya masukkan 2 ya. Saya masukkan sini 2. Saya hitung di sini. 2. 2 saya kuadratkan menjadi 4. Gitu kan?
Oke. Sekarang yang berikutnya, proses kedua. 4x. 4x ini maksudnya 4 kali x. 4 kali x-nya jadi berapa? 2. Maka 4 kali 2 berapa? 8. Yang terakhir, fungsi terakhir ya itu adalah plus 3. Di sini tidak ada variabel x, maka ya plus 3 saja. Ya, plus 3. Baik, sehingga kalau sudah ketemu hasilnya masing-masing ini, di rumus ini ngomongnya adalah ditambah, berarti 4 tambah 8 tambah 3. Berapa? 15. Jadi, 2 saya proses masukkan ke dalam fungsi ini, itu hasilnya adalah 15. Maka disinilah ringnya itu, ya. Ini hasilnya, hasil dari fungsinya itu, yaitu adalah 15. Kalau ini saya gabung menjadi daerah asal dan hasil, itu jadinya 2,15. Maksudnya adalah 2 ini domain, 15 ini adalah hasilnya. 2 saya proses, hasilnya adalah 15. Paham anak-anak? Oke, berikutnya 3. 3 saya masukkan sini. Berarti 3 kuadrat 9 ya. Kemudian 4x, x-nya 3, 4 kali 3 12. Kemudian ditambah 3. Ditambah semua ketemu 24, sehingga 3 dan 24 saya ambil. Ini adalah daerah asal, ini adalah daerah hasil atau ringnya ya. Kemudian 4 kita masukkan berarti 16 ya. 4 kuadrat 16. Kemudian 4 kebetulan di sini adalah 4 kali x, berarti 4 kali 4 16. Ini plus 3. Sehingga di total semuanya adalah 35 gitu ya. 4,35. Kemudian 5 menjadi 25, kemudian 4x 4 kali 5 jadi 20, kemudian ditambah 3 45 ditambah 3 48. Berarti ada hasilnya adalah 5,48. Kemudian 6 juga begitu, berarti 36. 4 kali 6 24 ditambah 3 ketemu 63. Mudah kan anak-anak ya? Mudah. Insya Allah mudah. Kalau masih bingung saya ambil contoh lagi. Contoh 2. Dengan menggunakan tabel, tentukan daerah hasil dari P. Nah ini, X. Ini bukan 1 ya, tapi X sedemikian sehingga X lebih dari min 2 dan X kurang dari sama dengan 4. X elemen bilangan bulat. Jadi kalau tadi daerah hasilnya itu langsung ditunjukkan 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Tapi yang ini dalam bentuk simbol himpunan ya. Jadi simbol himpunan. Nanti kita akan cari himpunan PX demikian sehingga X lebih atau sama dengan min 2 dan kurang dari sama dengan 4 itu berapa ya. Kita data dulu nanti. Kemudian dengan rumus fungsinya ini ya. Rumus fungsinya adalah 2x kuadrat min 3x min 2. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan ini. Kita jawab. Ini maksud saya tadi, domainnya itu tadi. Domainnya adalah x demikian sehingga x lebih atau sama dengan min 2 dan x kurang dari sama dengan 4. X elemen bilangan bulat. Kita cari x lebih besar atau sama dengan min 2 itu berapa? Ya min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya gitu kan ya. Tapi di sini ada batasan X kurang dari sama dengan 4. Berarti 4, 3, 2, 1 turun kan? Kurang dari 4. Maka ini namanya sama saja dengan interval atau batas. Min 2 sampai 4. Ini hasilnya ya. Ini maksudnya domainnya. Oke, ini yang akan kita masukkan nanti satu-satu ke dalam fungsi ini. Bisa dipahami anak-anak ya? Oke. Baik, caranya adalah ini fungsinya saya tulis lagi. Nah, ini. Himpunan P. Saya tulis di sini. Min 2, min 1, 0 dan seterusnya. Ini ya. Kemudian fungsinya yaitu 2x kuadrat. Saya tulis 2x kuadrat
min 3x. Nah, saya tulis min 3x. Ya. Min 2, saya tulis min 2. Kemudian ini fungsinya seperti tadi ya. Baik, kita masukkan satu-satu. Min 2. Min 2 kita masukkan di sini. Min 2 pangkat 2. Berarti berapa? 4 ya. 4 kali 2, 8. Oke, paham anak-anak? Kemudian min 3 kali x. X-nya min 2. Negatif kali negatif adalah positif ya. Min 3 kali min 2 hasilnya 6. Kemudian karena min 2 ini tidak ada variabelnya, ya sudah min 2 terus. Nah, sampai ke bawah. Dikurangi 2 nanti ya. Baik, setelah itu kita jumlah seperti tadi. 8 tambah 6, 14 dikurangi 2, hasilnya adalah 12. Sehingga daerah asalnya min 2, kalau diproses dalam fungsi 2x kuadrat min 3x min 2, itu hasilnya adalah 12. Paham ya anak-anak ya? Mudah ya? Min 1. Nah, seperti ini. Min 1 berarti min 1 kuadrat. 1 kan? 1 kali 2, 2. Min 3 kali min 1. Min 1 ini ya. Hasilnya adalah 3. Ini min 2. Ya. 2 tambah 3, 5. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Berarti min 1,3. Gitu ya. Kalau 0 kuadrat ya 0. 2 kali 0, 0. Min 3 kali 0, 0. Ini tidak ada variabel ya, sudah min 2. Hasilnya 0 tambah 0 dikurangi 2. Ya min 2. Maka hasilnya adalah 0, min 2. Gitu ya. Dan seterusnya. Mudah anak-anak ya? Insya Allah mudah. Jadi ini anak-anak materi kita yang singkat ini. Kita masih membahas tentang menggunakan tabel ya. Nanti pertemuan berikutnya dengan menggunakan persamaan bagaimana. Kemudian yang pertemuan berikutnya dengan menggunakan grafik bagaimana. Itu ya anak-anak ya. Jadi itu materi dari saya. Jadi dari tabel ini ada keterangan dari tabel di atas untuk daerah hasil dan dari fungsi kuadrat tersebut adalah yang tertera pada kolom P, Fx ini hasilnya sebenarnya ya. Baik anak-anak, itu jangan lupa ini ada latihan soal. Sampai bisa mencoba di rumah ya. Tetap berada di rumah, stay at home ya. Jaga kesehatan. Cukup dari Pak Zari untuk materi kita hari ini dan saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.